Hai Insan Dikti, kembali lagi bersama aku Winda dalam podcast Dikti Menyapa. Pada kesempatan kali ini Winda akan ngobrol bareng sama salah satu alumni kampus mengajar. Apa sih kampus mengajar itu? Kampus mengajar merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian-rangkaian kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau kegiatan MBKM. Di dalam kegiatan tersebut, kampus mengajar nih mengajak seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia untuk terlibat terjun langsung di garda terdepan sebagai seorang pengajar muda. Oke, di sini sudah ada sosok pengajar muda yang cantik dan bertalenta tentunya pastinya Insan Dikti. Langsung saja kita sapa yuk. Halo Nesa. Halo Kak Winda. Gimana kabarnya Nesa hari ini? Alhamdulillah baik. Ya masih kurang fit juga sebenarnya. Nesa boleh kenalan dong ke Insan Dikti secara langsung. Boleh. Halo Insan Dikti semuanya. Perkenalkan, saya Nesa Nurhalimah. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 5 dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Darmas Indonesia di Sumatera Barat. Namun saya juga merupakan anak kelahiran dari Jambi, daerah Jambi, Provinsi Jambi, lebih tepatnya di Kabupaten Kerinci. Dan saya pada awal-awal tahun 2023 kemarin itu alhamdulillah lolos dan merupakan alumni dari program Kampus Mengajar Angkatan 5. Dan sekarang alhamdulillah saya masih aktif juga nih Kak, program pertukaran mahasiswa Merdeka Batch 3 di Universitas Lawang Buana, Kota Bandung juga. Berarti sekarang Nesa kesibukannya mengikuti kampus pertukaran pelajar lah Iya ya. betul banget, iya. Dan selama mengikuti pertukaran pelajar, apa ada hal lain nggak yang Nesa lakuin? Kayak kesibukan lainnya misal? Ya karena sekarang kemarin ya Kak, bulan kemarin Nesa juga dinyatakan lolos dan alhamdulillah lolos sebagai duta kampus Merdeka dari perwakilan daerah LL Dikti 10. Dan kesibukan Nesa sekarang ya masih bukan hanya perkuliahan saja, dalam dunia perkuliahan sibuk dunia tugas-tugas semacam kuliahan gitu, tapi juga sekarang sibuk dengan tugas-tugas DKM, ikut juga mempromosikan lah tentang program dari kampus Merdeka. Masya Allah banyak sekali kegiatan Nesa Alhamdulillah. hari ini. Tapi terima kasih sebelumnya Nesa udah menyempatkan hadir di podcast di Tim Menyapa kali ini. Terima kasih. Nesa, tadi kan Nesa di sini sebagai seorang alumni dari kampus mengajar ya. Siap. Bagaimana Nesa tahu informasi soal kampus mengajar itu dari mana sih? Karena sebagian insan dikti nih mungkin nggak tahu tiba-tiba kok ada program kampus mengajar, Iya, kok udah betul. mulai gitu aja. Nah, Nesa dapat informasinya tuh dari mana? Oke, kalau kita berbicara masalah flashback lagi nih Kak, kita kalau Nesa flashback lagi ke kampus mengajar, ingat di bulan Februari lebih tepatnya tahun 2023 kemarin, itu Nesa tahu tentang informasi mengenai program kampus mengajar, itu dari senior karena dia juga merupakan alumni dari kampus mengajar 4. Jadi, di mana dia sangat menggencarkanlah promosi kegiatan dia selama mengikuti program kampus mengajar. Padahal pada saat itu, beliau ini, senior Nesa ini, dia masih ya semester 4 kalau tidak salah waktu itu, semester 4 dan prodinya itu dari sistem informasi. Jadi, Nesa tertarik nih buat nyoba apa aja sih yang dilakukan di dalam program kampus mengajar ini, dan Nesa juga tanya-tanyalah pada beliau, ini, apa sih benefit yang didapatkan. Setelah itu kalau di kampus Nesa sendiri itu mungkin, pada saat itu ya, pada tahun 2023 kemarin belum terlalu menggencarkan, belum terlalu sosialisasinya belum terlalu besar untuk program-program dari kampus Merdeka ini. Jadi Nesa perlu searching sendiri, research sendiri apa aja sih, tugas-tugasnya, apa yang dilakukan dari program kampus mengajar ini. Jadi awalnya memang dari senior, tapi selebihnya itu ya cari tahu sendiri gitu. Untuk prosesnya selama pendaftaran, Iya. dari pendaftaran sampai lolos tuh gimana sih Nesa? Untuk prosesnya kemarin dari mungkin kalau sekarang ya Kak, sistem, eee, syarat lolosnya atau sistem seleksi dari program kampus mengajar itu berbeda-beda setiap, angkatannya. Kalau Nesa kemarin sistemnya tuh masih, kampus mengajar 5, itu kami masih butuh yang namanya surat rekomendasi PT, sibuk nyari ke sana ke sini dosen kan, ngurus berkas administrasi itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena seleksi pertama itu kami harus lolos berkas dulu.
apakah berkasnya menyesuaikan, apakah berkasnya sesuai ataukah tidak, itu ditentukan di sini. Jadi pada saat awal-awal memang agak sulit, kenapa? Karena Nesa berkali-kali nyari dosen, apalagi Warek 3 ya yang harus menandatangani surat rekomendasi PT ini. Beliau cukup orang yang cukup sibuk, jadi cukup sulit untuk dicari. Kemudian setelah menyelesaikan dan untuk surat rekomendasi, transkrip nilai, kemudian ada juga account bank BRI waktu itu. Kalau Nesa BRI, kalau sekarang mungkin udah mandiri atau segala macam ya diganti. Kalau Nesa kemarin BRI, kemudian ada surat sehat dan segala macamnya. Alhamdulillah itu semuanya sudah lancar dan Nesa alhamdulillah lolos di seleksi berkas itu tadi. Kemudian tahap kedua itu ada tes Kak. Nah tesnya ini mungkin kalau di program kampus mengajar itu tesnya lebih sulit dibandingkan PMM Nesa ya. Kalau tes dari kampus mengajar itu ada 3 tahap. Yang pertama ada tes survei kebinekaan, kemudian literasi dan numerasi, kemudian ada tes VCAT. Nah kalau untuk VCAT dan survei kebinekaan itu alhamdulillah tidak terlalu sulit. Tapi kalau untuk tes literasi dan numerasinya lumayan karena menggunakan soal HOTS gitu ya. Dan untuk soalnya juga soal yang cerita. Itu mungkin kalau teman-teman yang mau ikut program kampus mengajar, saya saran sekali untuk persiapan banget, harus persiapan 100% di tes persiapan tes literasi dan numerasinya gitu. Oh, berarti ada tesnya Iya, ya, untuk dan seleksinya. prosesnya juga cukup lumayan panjang dari pencariannya, saya cari informasi sendiri, terus habis itu tes hingga akhirnya diterima. Iya. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia." Nah, hal ini nih Insan Dikti sejalan dengan kegiatan kampus mengajar di mana melibatkan pemuda-pemuda di Indonesia untuk terjun langsung berada di garda terdepan sebagai seorang pengajar mitra dari guru. Untuk itu nih Nesa, apa saja sih persiapan Nesa selama untuk sebelum terjun nih ke dunia untuk sebelum terjun ke dunia Pendidikan ya. pendidikan ya, di dunia pendidikan itu apa aja persiapannya? Apakah ada pelatihan yang diberikan dari pihak kampus mengajar atau bagaimana? Kalau untuk persiapannya tentu ada beberapa hal ya Kak. Yang pertama itu, sebelum menuju ke sekolah penempatan, tentu Nesa sendiri dan teman-teman di kampus mengajar lainnya perlu mempersiapkan berkas-berkas. Kenapa? Karena biasanya dari, kalau Nesa sendiri itu jauh dari domisili, tempat sekolah penempatan itu jauh dari domisili. Jadi Nesa benar-benar harus mempersiapkan berkas-berkas supaya tidak bolak-balik lagi nih ke kampus gitu ya. Kemudian yang kedua menentukan tempat tinggal juga, di mana mau tinggalnya. Kalau di sekolah penempatan apakah di sana dipersiapkan perumahan atau rumah warga setempat gitu atau bagaimana. Itu perlu diskusikan dengan pihak sekolah dan juga dengan anggota tim dan juga DPL, dosen pembimbing lapangan kami waktu itu. Dan tahap selanjutnya itu kalau saya sarankan memang kita perlu yang namanya merancang proker. Karena kenapa? Karena sebelum terjun ke SD, ke sekolah penempatan gitu ya, apa sih yang akan kami rancangkan, apa sih yang akan kami berikan, tentu kami sudah merancangkan program-program. Nah setelah dirancangkan baru didiskusikan lagi dengan pihak sekolahnya, apakah program seperti ini dibutuhkan atau justru tidak dibutuhkan. Itu perlu didiskusikan dengan DPL dan juga pihak sekolahnya, kepala sekolah misal. Dan yang paling penting nih Kak, paling penting sebelum terjun ke dunia pendidikan gitu ya, tentu kita punya bekal dong, harus punya bekal. Contohnya kemarin Nesa masih semester 4, belum cukup bekal, walaupun Nesa dari prodi PGSD, itu bisa dibilang belum cukup bekal lah untuk menghadapi anak-anak gitu kan. Jadi enaknya waktu itu memang kampus mengajar memang sudah memberikan pembekalan tersendiri untuk kami para mahasiswa program kampus mengajar sebelum terjun ke lapangan, sebelum terjun ke SD atau sekolah penempatan gitu. Nah, untuk pembekalannya ini ada beberapa hal, ada beberapa poin yang diberikan. Mungkin pembekalan waktu itu kalau tidak salah ya Kak, itu sekitar 30 hari atau 1 bulan. Memang rajin setiap hari rasanya seperti kuliah gitu ya, mempersiapkan tuh ikut pembekalan dari pagi hingga zuhur atau sampai sore gitu, ada jeda beberapa kali. Nah untuk pembahasannya itu kami membahas yang diberikan oleh kampus mengajar itu yang pertama ada literasi, numerasi, visi nasional, kemudian ada soft skill dan juga kalau tidak salah ada isu terkini tentang
dunia pendidikan gitu. Jadi masih bersangkut paut dengan tujuan dari Kampus Merdeka itu sendiri ya, setelah disampaikan oleh Pak Nadiem Makarim bahwa tujuan dari kampus mengajar itu adalah untuk meningkatkan literasi, nilai literasi, numerasi dan juga adaptasi teknologi. Jadi untuk melakukan 3 poin ini tentu kami sebagai mahasiswa harus punya bekal dulu gitu sebelum menghadap ke sekolah, menghadap guru ataupun menghadap kepada siswa-siswa yang kami ajarkan nanti gitu. Apakah pembekalan yang diberikan itu sesuai dan dapat diterapkan di sekolah yang Nesa dapatkan ditempatkan? Kalau bilang sesuai, sangat sesuai, Kak. Kenapa? Karena contohnya kemarin ya, pada saat kampus mengajar 5 Nesa kemarin, itu, kami masih berpacu pada tujuan utama di kampus mengejar, literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi, kalau kampus mengajar 5 kemarin ya. Dan untuk melakukan hal itu, tentu kami butuh apa sih yang mau dilakukan untuk meningkatkan literasi anak. Tentu kami pada saat pembekalan, poin pertama itu, konsep dasar literasi, ada beberapa hal mengenai literasi, bagaimana melakukan pembelajaran, model pembelajaran seperti apa yang bisa menarik anak untuk mulai meningkatkan nilai literasinya, mulai meningkatkan minat bacanya. Tentu kami, diajarkan, diberi pembekalan pada saat, sesi pembekalan tersebut. Dan contohnya kemarin untuk asesmen, kami juga diberi pembekalan mengenai asesmen. Contohnya kemarin ada, kegiatan wajib itu namanya AKM kelas. AKM kelas ini memang harus dilakukan setiap, eee, mahasiswa kampus mengajar harus menerapkan AKM kelas di sekolah penempatan. Nah untuk melakukan hal itu kami sendiri dari kampus mungkin ya atau Nesa sendiri mungkin teman-teman yang lain mungkin kalau di AKM kelas di perkuliahan itu kami belum diajarkan tentang AKM kelas. Tapi pada saat pembekalan kami diajarkan dan memang ternyata diterapkan. Hingga saat ini kurikulum Merdeka itu menerapkan hal itu. Tapi kami sudah diajarkan terlebih dahulu dan kami juga bukan hanya, memberikan langsung kepada anak-anak, tapi kami menerapkan atau memberikan, pengetahuan tersebut kepada guru-guru yang sekiranya masih belum terlalu, memahamilah tentang IT atau AKM kelas ini gitu. Jadi memang relate, dan memang kami gunakan semua yang pembekalan yang diberikan oleh kampus mengajar itu memang sesuai dan memang itulah kebutuhan kami waktu itu. Tuh. Sasaran dari kegiatan ini kan seluruh sekolah ya yang ada di Iya, Indonesia, mulai dari SD, SMP, bahkan yang sekarang berjalan pun sudah sampai di SMK, SMK iya gitu. betul. Semakin seluas itu dengan semua tempat itu, Nesa ditempatkan di mana gitu? Kalau untuk Nesa alhamdulillah linear sama prodi, PGSD gitu kan. Jadi Nesa kemarin ditempatkan di SD, lebih tepatnya di SD 07 Gurun Laweh, Kota Padang. Dan pada saat itu memang proses penetapan sekolahnya mungkin berbeda-beda setiap angkatan. Kalau untuk KM 5 dan KM 6 itu kami diberikan pilihan, kesempatan untuk memilih sendiri di mana mau, eee menuju sekolah penempatannya dan alhamdulillah kemarin Nesa, memilihnya di Kota Padang memang, dan diberikan pilihan setelah menetapkan koordinat lokasi yang diinginkan, kemudian kami diberikan, 6 pilihan sekolah dan 3 pilihan prioritas utama. Dan Nesa memilih Kota Padang ini, SD 07 Gunung Lawe ini sebagai pilihan pertama dan alhamdulillah lulusnya di sana gitu. Berapa lama durasi Nesa selama di sana? 1 semester full ya? Kalau untuk durasinya selama proses, program kampus mengajar ini sama seperti program-program kampus merdeka yang lain, itu 4,5 bulan, Kak. Full-nya itu 4,5 bulan. Tapi tetap dikatakan sebagai 1 semester ya, diambil sebagai 1 semester. Tapi, pada dasarnya itu dilakukan selama 4,5 bulan. Selama penugasan nih Nesa itu kan terbagi menjadi berapa dalam satu sekolah itu ada beberapa anak kan, itu dijadikan dalam satu tim. Nah itu dalam satu tim itu bagaimana penetapannya atau di satu jurusan yang sama atau berbeda-beda gitu? Oh ya, kalau untuk, anggota tim ya, Kak, ya, anggota tim selama program kampus mengajar ini, tentu Nesa dipertemukan dengan teman-teman yang juga dari kampus yang berbeda, dari asal daerah yang berbeda juga. Ada teman Nesa yang dari Pariaman, ada yang dari Payakumbuh, ya pokoknya dari sekitaran Sumatera Barat gitu ya. Dan kami pada saat itu di SD 07 Gurun Laweh, itu, 4 orang, ada 4, anggota
tim mahasiswa. Tapi beda dengan yang lainnya, mungkin dari sekolah lainnya itu ada beberapa yang 5 anggota, ada yang 6, bahkan ada yang sampai 8 gitu ya. Nah, kalau di tempat Nesta itu ada cuman 4 orang aja, dan kami juga berasal dari univ berbeda. Nesa dari Universitas Darmas Indonesia, tapi teman-teman Nesa 3 orang yang lainnya itu sama dari Universitas Negeri Padang. Dan kami berempat itu alhamdulillahnya ya cocok, satu linear, sama-sama dari prodi PGSD. Jadi Nesa di awal udah menyampaikan bahwasannya alasan Nesa itu ikut kampus mengajar itu karena termotivasi oleh kakak tingkat Iya, Nesa betul yang banget. bukan dari prodi pendidikan. Apa sih motivasi lain dari Nesa selain itu? Ya selain, hal itu ya yang sudah Nesa jelaskan tadi, tentu, pada saat mengetahui ya Kak ya, benefit apa yang didapat, apa tugasnya dari program kampus mengajar ini, tentu Nesa ada kemauan, ada tekad sendiri, ada, gerakan hatilah untuk bergabung, untuk ikut join nih di program kampus mengajar ini. Dan untuk alasan itu juga, Nesa jadi bertekad dan memang usaha banget biar supaya Nesa bisa lolos dalam program kampus mengajar ini. Selain, motivasi itu tadi, tentu motivasinya adalah, kita tahu ya, kita sebagai mahasiswa itu kita adalah agent of change, kita adalah agen perubahan dalam dunia pendidikan, seperti Nesa juga dari prodi PGSD. Memang, pada saat jadi mahasiswa inilah Nesa bisa menunjukkan kontribusi Nesa dalam dunia pendidikan, dan salah satu caranya adalah, bergabung dalam program kampus mengajar, gitu. Nesa, Iya, Kak. penempatan kampus mengajar itu kan di daerah TKT ya, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, untuk kondisi sekolah Nesa sendiri itu seperti apa? Ini Nesa disclaimer dulu ya, Kak, ya. Untuk teman-teman, mahasiswa yang kenapa ya, Kak, karena, pada dasarnya teman-teman mahasiswa itu kebanyakan alasannya ya tidak mau ikut kampus mengajar itu karena ini, Kak, karena dikatakan 3T itu tadi, terdepan, terpencil, dan tertinggal gitu. Tapi padahal untuk pengalaman Nesa pribadi, itu Nesa kemarin dapatnya di Kota Padang, di kota. Tetapi bukan berarti, di sana terpencil, terpelosok, tidak. Memang di kotanya, dekat dengan perkotaan gitu. Tetapi kenapa dipilih, SD tersebut, karena masalahnya bukan aspek dari, lingkungannya ya, bukan masalah tertinggal atau terpelosoknya, tapi ada beberapa hal yang perlu, peran mahasiswa untuk merubahnya. Contohnya di bagian SDM dari sekolah tersebut. Karena di tempat sekolah penempatan Nesa kemarin itu, kebanyakan guru-gurunya itu udah senior lah gitu. Ada beberapa saja yang masih guru-guru muda, dan untuk kurikulum saja itu masih menerapkan, ada beberapa yang masih menerapkan KTSP, padahal KTSP itu udah jauh banget ya, udah jauh banget, dan, beberapa juga menerapkan K13. Jadi untuk kurikulum Merdeka sendiri itu tidak merata di sekolah penempatannya kemarin. Jadi, permasalahan utamanya itu bukan tentang sekolah yang jauh, tertinggal, tidak semuanya, kampus mengajar itu letaknya di sana, tapi ada juga beberapa yang memang terpencar di seluruh Indonesia, bukan di pelosok saja tapi juga di kota, bahkan ada juga. Contohnya pengalaman Nesa sendiri, begitu. Oke, tadi kan Nesa udah ngejelasin nih ke Winda, dari segi lingkungan sekolahnya, tempatnya, kemudian tenaga pendidiknya di sekolah Nesa tempat melakukan atau melaksanakan kampus mengajar itu seperti itu gitu. Nah, sekarang dari sisi siswanya itu bagaimana? Apakah dari tingkat literasi dan semua siswa itu udah bisa baca tulis dan menghitung dengan baik? Kalau untuk siswanya sendiri ya, Kak, ya, sebenarnya, untuk siswa ini sebenarnya juga menganut ke SDM dari beberapa faktor yang lainnya. Contohnya beberapa tenaga pendidik, dan untuk siswa sendiri, karena pada dasarnya guru mengajar dengan metode lama seperti metode ceramah atau tidak menggunakan mode pembelajaran yang terbarukan gitu, dan siswa ini sebenarnya juga nilai literasi numerasinya itu kalau, di kampus mengajar itu kami ada namanya AKM kelas. AKM kelas ini, ada 2, pretest dan posttest. Nah, pretest ini tujuannya untuk melihat sampai mana sih, nilai atau tingkat literasi numerasi anak. Nah, itu kami lakukan. Dan memang pada saat awal-awal tuh nilainya tidak terlalu rendah, tidak kami bilang, Nesa tidak bilang rendah, tapi tidak terlalu tinggi juga. Tapi pada saat, post test atau AKM kelas terakhir untuk mengecek,
bukti apakah kami sudah melakukan perubahan di sekolah tersebut dengan menerapkan, program-program dari kampus mengajar ini, apakah kami sudah melakukan perubahan pada anak, apakah anak itu sudah mulai, meningkatkan, ada perubahan lah tentang literasi numerasinya itu di AKM Kelas Postes, dan alhamdulillahnya pada saat kemarin itu hasilnya sudah meningkat, dari AKM kelas itu kami lihat sudah meningkat, untuk masing-masing anak. Dan disclaimer, untuk tes ini bukan semua anak di sekolah ya, cuman, dikhususkan untuk anak kelas 5 saja waktu itu. Dan caranya bagaimana sih kami bisa, melakukan hal itu untuk meningkatkan literasi numerasi anak di sekolah? Tentu kami punya proker sendiri, salah satunya itu kalau untuk literasi kemarin pojok baca, Kak. Nah, kalau pojok baca ini sebenarnya di sekolah penempatannya kemarin itu sudah ada perpustakaan, tetapi jarang dikunjungi oleh anak, jarang digunakan juga. Ibaratnya cuman, untuk menyimpan buku, seperti itu. Tapi pada saat kemarin kami punya, inovasi terbaru untuk membuat pojok baca di dalam kelas, kami dekor sedemikian rupa dengan bantuan siswa, dengan orang tua siswa dan juga wali kelas, dan kami modifikasi di kelas tersebut ada pojok bacanya. Nah, gunanya apa? Jadi kami mulai membiasakan anak-anak ini, untuk mulai membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Kami minta kepada wali kelasnya untuk melakukan hal itu setiap hari, dan alhamdulillah itu ada perubahan. Jadi anak-anak itu tidak terpaksa, tapi mereka senang. Kenapa? Karena ada hal menarik nih di kelasnya gitu, ada hal menarik nih di kelasnya buat dibaca, diambil bukunya setiap hari. Setiap pagi itu mereka wajib gitu, diwajibkan sama guru wali kelas untuk membaca 15 menit. Sebenarnya untuk hal ini sebenarnya sudah harus diterapkan dari lama gitu. Itu juga dari dari kurikulum Merdeka sebenarnya, tapi untuk sekolah penempatannya kemarin, masih belum, kurang maksimal lah untuk penerapan, dan belum merata untuk penerapan dari kurikulum Merdeka sendiri. Jadi untuk itu kami alhamdulillah cukup berperan ya, rasanya sudah cukup berperan karena sampai saat ini, eee, metode itu masih dipakai. Pojok baca masih dipakai dan masih sering digunakan untuk, anak-anak membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Itu untuk literasi. Dan untuk numerasinya itu kemarin, ada pohon angka ini untuk anak kelas rendah saja kami buat, dekorasi di belakang kelasnya itu pohon angka dari angka 1 sampai angka 100, dan pengerjaannya itu juga dengan orang tua dari murid, anak muridnya sendiri, bahkan, wali kelasnya juga. Dan untuk adaptasi teknologi yang paling diingat lah ya kalau untuk, guru-gurunya, ini adaptasi teknologi kami mengajarkan video pembelajaran berbasis Canva, PPT berbasis Canva dan juga Quizizz untuk, latihan atau tes di dalam kelas. Dan hal ini juga diterapkan sampai sekarang oleh guru-guru di sana. Jadi memang ada perubahan, dan untuk anak-anak sebelumnya yang notabene belum terlalu maksimal dalam persekolahan, dalam dunia pendidikannya, alhamdulillah dengan datangnya program Kampus Mengajar ini dan kami perwakilannya di sekolah penempatan itu ada perubahan yang signifikan gitu. Dengan melihat kondisi sekolah, terus Nesa tadi juga udah ngejelasin Mhm, program-program apa aja yang Nesa lakuin. ya. Selama berjalannya program, respon dari lingkungan sekitarnya tuh dari lingkungan sekolahnya tuh bagaimana? Apakah ada apa ya, meng penolakan atau rasa senang, terbantu atau bagaimana? Kalau untuk respon dari guru, orang tua murid, dan bahkan murid sendiri memang, didukung, di-support, bahkan guru-guru di sana malah senang. Ternyata ada sesuatu yang diberikan oleh mahasiswa nih untuk sekolahnya gitu, memang senang. Bahkan kami sering diskusi lah dengan kepala sekolah gitu kan, butuh apa lagi yang harus kami lakukan, apa yang perlu kami lakukan lagi, memang kami sering diskusi. Dan ada beberapa proker yang ternyata tidak relevan dengan sekolah. Pada dasarnya sudah ada gitu, tapi kami mau, merancang proker tersebut dan tidak sesuai. Jadi memang ada beberapa penolakan proker, tetapi, dari pihak sekolahnya juga mengusulkan, sebaiknya prokernya seperti ini saja begitu. Dan untuk muridnya alhamdulillah excited untuk membantu ya, apalagi mereka senang karena kelasnya dimodif gitu, didekorasi. Dan untuk, karena dilibatkan dengan orang tua murid, jadi, orang tua murid mungkin saya tidak tahu ya apakah mereka merasa terbebani atau apa, tapi kalau saya lihat kemarin memang aktivitas tersebut malah makin mendekatkan siswa dengan orang tuanya dalam proses,
perbaikan lah di sekolah. Selama perjalanan menjalankan program kerja, kemudian dengan respon yang begitu baik ya dari sekolah, dari siswa, bahkan dari orang tuanya juga, ada nggak kendala lain dari perjalanan Nesa itu tadi? Misal dari timnya atau dari lingkungan kayak misal, oh ada beberapa yang mahasiswa, yang ikut kampus mengajar ini susah sinyal atau dan segala macamnya gitu. Oh, Kendala-kendalanya tuh apa Nesa? kalau untuk kendala perkara sinyal ya Kak ya, karena, posisinya lokasinya di kota, jadi alhamdulillah lancar. Tapi enaknya kami ini di kota, jadi semua kegiatan atau, proker yang kami rancangkan dalam IT gitu Kak, yang berbasis teknologi itu lancar Kak, semuanya bisa dilakukan, lancar alhamdulillah karena ada WiFi sekolah juga, jadi kami memanfaatkan hal itu. Tapi untuk hambatan lainnya seperti menghadapi anak lah gitu, namanya juga kita SD ya kan ya Kak, tahulah bagaimana sifat dari anak-anak Iya, itu, anak dalam kecil satu yang kelas itu bahkan bisa 30 orang, dan sendiri menghadapinya gitu kan. Bagaimana cara menghadapi memang kadang itu, sedikit sulit, Nesa tidak bilang beban, tapi itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tapi, dalam hal ini ketika Nesa dihadapkan dengan hal itu menjadi sebuah pengalaman dan juga menjadi sebuah arti yang berharga gitu buat Nesa. Kenapa? Karena pada saat anak-anak ini sudah berubah, sudah mendapatkan peningkatan dalam pengetahuan dari program mahasiswa program kampus mengajar itu sendiri, itu merupakan suatu hal kebanggaan tersendiri untuk Nesa dan teman-teman kampus mengajar lainnya gitu. Jadi memang, hambatannya mungkin dari menghadapi anak, tapi setelah melihat perubahan dari anak tersebut, memang kami cukup merasa bangga sebagai mahasiswa program kampus mengajar gitu. oke, Nesa, tadi kan Nesa sudah jelasin ya menghadapin anak itu bukan sesuatu hal yang mudah, Betul sekali. apalagi dengan jumlahnya yang cukup Heeh. banyak dalam satu kelas ada berapa anak Nesa? Kalau di tempat sekolah penempatannya kemarin itu ada sekitar 20 sampai 30-an gitu. Nah dengan 20 sampai 30-an anak itu pasti bukan sesuatu yang mudah Betul dan sekali. butuh kesabaran yang tingkat tinggi. Dari itu Nesa pasti ngedapetin skill baru dong. Betul banget. Skill apa yang Nesa dapetin dari kampus mengajar ini? Benefit ya Kak, kalau membahas tentang benefit ada banyak sekali, mulai dari pengalaman, relasi, skill baru, soft skill yang ingin saya dapatkan dari kampus mengajar ini, mengikuti program kampus mengajar ini memang luar biasa banyak kalau Ya. dibilang ya. Yang pertama, public speaking. Kenapa? Karena kita menghadap kelas, berdiri di depan kelas. Kalau Nesa awalnya jujur ya Kak, Nesa dulu awalnya tidak punya keberanian lah, namanya, mahasiswa yang cuman di kelas aja gitu kan, kupu-kupu lah. Mmm, Cuman ya presentasi biasa aja, tapi pada saat program kampus mengajar, dituntut dong untuk bisa nge-handle semua anak di kelas buat bisa mendengarkan suara Nesa. Yang dibutuhkan yaitu public speaking. Nah, apakah Nesa belajar dari siapa? Nesa belajar dari guru-guru. Tapi jadi perannya kami mahasiswa kampus mengajar bukan hanya memberi, tapi kami juga mendapatkan ilmu dari siswanya, dari guru-gurunya, bahkan ada beberapa hal yang Nesa belajar sendiri sama guru, "Bu, gini kalau ngadepin seperti ini bagaimana?" Bahkan dikasih tutor langsung sama senior gitu ya kan. langsung ya dari Iya, dipraktekin langsung di langsung dievaluasi evaluasi langsung. ya. Jadi public speaking Nesa memang terlatih pada saat mengikuti program kampus mengajar. Dan bukan hanya itu juga, pada saat Nesa, berada di sekolah penempatan yang notabene jauh dari domisili, jauh dari alamat asal Nesa itu Nesa butuh skill adaptasi, adaptasi dengan lingkungan sekitar dan dengan budaya sekitar sana, budaya lokal di sana. Memang Nesa harus beradaptasi, dengan suku Minang ya, kalau di sana tuh di suku Minang. Dan kemudian juga ada beberapa banyak hal yang memang berpengaruh untuk Nesa sampai sekarang ini. Dan untuk relasi Kak, benar-benar kalau sekarang bahkan kemarin, Nesa ditawarkan untuk ngajar les bahasa Inggris untuk Oh, anak-anak. alhamdulillah ada Untuk rezeki tambahan ya iya rezeki jadinya. tambahan, tapi sebentar Kak, soalnya sebentar aja, soalnya ternyata Nesa alhamdulillah lolos lagi nih, ada pengumuman lolos ikut program pertukaran mahasiswa. Jadi Nesa tidak bisa melanjutkan untuk, les bahasa Inggris, ngajar les bahasa Inggris lagi gitu. Jadi Nesa udah stop beberapa bulan aja, lanjut ikut program pertukaran mahasiswa di Bandung ini gitu. Jadi ada banyak sih ya didapat dari program kampus mengajar. Tadi Nesa udah ngejelasin, skill yang Nesa dapetin.
dari kampus mengajar ya. Public speaking, terus habis itu praktik langsung di Iya betul. lapangan. Terus dari semua program yang Nesa jalanin, dampaknya langsung dari sekolah before dan afternya dari sekolah tersebut sekarang gimana? Nah, Kak, Nesa juga masih kalau sekarang ya, Kak, ya, Nesa masih sering kontekan sama guru-guru di sana buat nanya kabar aja biasanya. Terus Nesa juga, bertanya tentang apa saja sih, apakah ada perubahan lagi, Pak, atau, program-program kami kemarin masih dilanjutkan. Ternyata masih ada, Kak. Salah satu contohnya itu program yang kami lakukan pelatihan untuk guru di sana, yaitu pelatihan, Canva dan Quizizz, itu masih diterapkan di sana. Dan memang ada perubahan di mana sarana prasarana yang diberikan oleh dinas pendidikan di sekolah penempatan itu sudah berfungsi sebagaimana mestinya gitu kan. Dimulai dari, penggunaan Canva berbasis PPT berbasis Canva gitu kan. Terus ada juga, Quizizz di mana, guru sudah berani nih buat melakukan tes gitu, tes Iya. untuk anak-anak bukan hanya menggunakan metode yang lama. Kalau dulu-dulu itu awal-awal ya Kak, memang kami melakukan observasi, minggu pertama kampus mengajar itu tugasnya adalah observasi. Memang kami bertanya langsung, kami minta penjelasan tentang bagaimana proses pembelajaran di sekolahnya, dan memang biasanya dan kebanyakan gurunya tuh menggunakan, pembelajaran metode ceramah. Sudah biasa itu, sudah lama-lama itu ya, tidak ada terbarukan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah, beberapa gurunya itu sudah menerapkan, PPT lah, video pembelajaran, games dalam kelas, dan juga kemarin Nesa kontekan sama guru agama, beliau bilang beliau sudah berani menggunakan, metode pembelajaran Team Games Turnamen namanya atau 3T. Itu dari, model pembelajaran kooperatif, di mana beliau sudah, eee, menggambarkan bahwa pembelajaran agama itu bukan menghafal-menghafal saja, tetapi ada kan namanya anak-anak ya, anak-anak itu sering suka yang namanya belajar sambil bermain. Iya Jadi benar. ada sesi bermainnya di dalam kelas itu, dan itu merupakan perubahan-perubahan yang pada dasarnya mungkin kalau saya bilang terlalu pede ya, itu perubahan sebenarnya dari kami program kampus mengajar gitu. Berarti dampaknya sungguh sangat Iya, banyak ya sudah Nesa, banyak jadi perubahan dari model pembelajaran, metodenya seperti apa gitu, dari guru-guru gitu, Kak. jadi, belajar gak lagi monoton Iya, yang betul banget. cuman dengerin guru doang, Betul. terus abis itu, banyak hal yang berubah dan alhamdulillah nih, dengan adanya kampus mengajar bisa mengatasi masalah yang ada di sekolah tersebut. Tadi Nesa udah ngejelasin salah satu pengalaman unik yang Nesa alamin nih, adalah memberikan metode pembelajaran baru kepada guru, yaitu melalui Canva dan Squeezies. Nah, untuk pengalaman unik dari siswanya sendiri nih Sa, kan Oke. menghadapi anak-anak itu pasti ada cerita-cerita menarik-menariknya. Boleh dong ceritain ke Insan Dikti? Oke, betul banget sih, Kak. Yang namanya kita menghadapi anak-anak SD ya, dengan berbagai macam, spesialnya mereka gitu kan, spesialnya Bener. mereka bagaimana Nesa menghadapinya, tentu banyak sebenarnya cerita, tapi ada satu pengalaman yang, luar biasa yang masih Nesa ingat sampai sekarang, di mana, ada satu anak dia ini memang susah untuk diatur, susah untuk mendengarkan perkataan guru, apalagi kami gitu ya, Iya notabene masih bener. mahasiswa gitu, apalagi guru di sana. Dan, eee, pas, Nesa lebih dekati lagi, memang perlu didekati anak-anak seperti ini ya, Kak. Dengan spesialnya dia, Nesa dekati dia, dia jadi mau bercerita. Ternyata yang seperti yang Nesa baru ketahui, ternyata dia tidak ada ibunya, hanya Oke. orang tua, ayahnya saja. Dan lebih tepatnya anak seperti ini mereka kurang kasih sayang. Mmm, Dan memang dia butuh kasih sayang, butuh perhatian sebenarnya, anak iya seperti bener ini tuh bener bener. caper ya, Iya. cari perhatian tapi dengan cara yang aktif dan spesial seperti itu. Desa lebih gali-gali lagi ternyata, ibunya tidak ada dan ayahnya itu, maaf ya kalau Nesa bahas sensitif seperti ini tapi, memang ini pengalaman sedih Nesa bertemu dengan anak seperti ini. Pada dasarnya guru-guru di sana tuh, tidak misalnya Nesa tidak menyalahkan tapi memang banyak orang tidak suka dengan anak-anak ini gitu kan. Tapi ternyata setelah digali-gali lagi ternyata ada kisah sedih di balik cerita dari anak ini. Dia cerita Kak, bahwa pada saatnya ibunya meninggal, Wih, waktu nggak nangis ya, jangan nangis ya. Ibunya meninggal waktu oke. memang sudah, melahirkan dia.
memang dari Oh, awal gitu kan. Jadi dia tidak pernah melihat sosok ibu, dan ayahnya itu memang orang yang sibuk bekerja, jadi jarang di rumah. Dan dia hanya tinggal bersama kakaknya di rumah tersebut. Jadi gimana ya, untuk perhatian dari orang tua tuh memang dia dapatkan di sekolah. kurang ya? Kurang, memang didapatkan di sekolah walaupun dengan cara yang agak berbeda, lebih aktif atau nakal seperti itu. Jadi Nesa, belajar dari sini bahwa pada dasarnya anak-anak semua dengan kriteria, dengan karakter mereka tersendiri, itu ternyata ada cerita tersendiri di balik kelakuan mereka seperti itu. Ada yang mereka cari dengan tujuan mereka melakukan hal itu. Jadi, kita sebagai, apalagi Nesa ya PGSD calon pendidik itu, apalagi mahasiswa, kita sebenarnya tidak boleh mengejar anak ini, tidak boleh bilang, "Ih kamu nakal ya, kamu bodoh ya." Itu Hmm. sebenarnya adalah kata-kata terlarang ya untuk tenaga pendidik pada peserta didiknya. Kenapa? Kan itu kita tidak tahu apakah latar belakangnya seperti apa, tapi kita malah makin menjatuhkan anak tersebut. Jadi, perlu digali lagi, perlu didekati, ternyata, ada cerita seperti ini pada anak ini. Jadi itu merupakan pelajaran, pengalaman juga untuk Nesa, untuk menghadapi, ke depannya itu menghadapi anak-anak yang seperti ini, itu harus bagaimana. Jadi begitu, Kak. Pengalaman unik yang sangat unik, bahkan Iya, penuh dengan haru biru di iya, dalamnya. Bener-bener apa ya, ternyata anak-anak mhm. itu kalau dihadapin itu kayak melebihi menghadapi seorang anak orang dewasa gitu. Betul, betul. Kalau dikerasin mereka lebih keras, Kak. Tapi ya kalau dilembutin, mereka mau lebih lebih lembut gitu. Butuh kesabaran yang Betul bener-bener banget, ekstra ya Nesa. betul Nesa banget. keren banget sih bisa menghadapi anak yang dengan Betul. berbagai macamnya. Semoga Terima kasih, Kak. kedepannya ini menjadi satu bekal ya untuk Nesa menjadi guru Amin. sesungguhnya Amin, gitu. amin. Nesa, eee, dengan semua yang udah dari awal nih Nesa, proses pendaftarannya, terus proses pembelajarannya, proses penjalanan programnya, ada nggak tips yang mau disampaikan buat insan dikti nih yang mau mengikuti kampus mengajar? Iya, untuk apalagi kemarin ya, Kak, ya, tanggal 1 November, kalau tidak salah tanggal 1 November itu, pembukaan pendaftaran kampus mengajar 7 nih. Buat teman-teman yang pengen ikut join kampus mengajar itu sangat menyenangkan. Ada banyak pengalaman, benefit yang saya alami yang bisa menjadikan saya pribadi yang lebih baik lagi, itu pertama kali saya dapatkan di program kampus mengajar ini. Dan buat teman-teman yang lagi daftar kampus mengajar, yang mau daftar kampus mengajar 7, untuk tipsnya tidak banyak-banyak ya Kak tipsnya. Yang pertama, niatkan diri dulu, luruskan niat kita bahwa tujuan kita mengikuti program ini bukan hanya untuk, eee, benefit pribadi, tapi kita untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan di Indonesia, menjadi salah satu agen perubahan di Indonesia, walaupun, dari jenjang kecil dulu nih Kak di dunia pendidikan begitu. Kenapa hal ini diperlukan? Karena kita sebagai agent of change itu tadi ya, harus memberikan kontribusi, dan salah satunya tipsnya kalau dari saya, itu yang pertama perlu seleksi berkas dulu Kak, tapi kalau tidak tahu, kalau kampus mengajar 7 itu sepertinya sudah sangat dipermudahkan Kak, sudah sangat Mmm, dipermudahkan, tidak sama kayak kampus mengajar 5 iya, Nesa kemarin. karena terus di-update ya Heeh, gitu. terus di-update. Kenapa? Karena banyak, mahasiswa itu mengeluh dari seleksi berkas itu tadi, karena banyak yang Oke, gagal bener gitu bener. Kak. Jadi untuk kampus mengajar 7 saat ini sudah sangat dipermudah, untuk berbagai surat-suratnya itu sudah berupa digital saja, tinggal centang dan butuh tanda tangan gitu, cuma Oke. itu saja. Dan yang kedua, persiapkan diri matang-matang gitu buat tes literasi numerasi. Kenapa Kak? Karena ada beberapa teman Nesa gitu kan di kampus, seleksi berkas sudah lolos, tapi sayangnya pada saat tes ini tidak lolos. Kenapa? Karena mungkin tidak serius atau kurang persiapan dalam, tes literasi dan numerasi. Kalau untuk survei kebinekaan dan VCAT, saya tidak bilang itu mudah, tapi teman-teman juga harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena semua yang kita lakukan dengan usaha, insya Allah pasti akan bisa, gitu. Itu tips dari Nesan, insan dikti, jangan lupa persiapkan diri baik-baik, Iya, persiapkan berkasnya, belajar jauh-jauh hari, jangan SKSD, sistem kebut semalam ya betul, Nesa. betul, betul. Jadi jangan lupa buat terus belajar dan mempersiapkan diri. Nah Nesa, ini sekaligus menjadi pertanyaan pemungkas dalam podcast episode kali ini. Apa kesan dan pesan buat
kampus mengajar? Oke, untuk kesannya ya Kak, kampus mengajar itu merupakan wadah pengembangan diri seorang mahasiswa. Saya sangat bersyukur sekali ternyata dari Kemendikbud membuat program yang brilian banget seperti ini. Saya sangat bersyukur sebagai seorang mahasiswa, dan saya pesankan lagi untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, dari jurusan manapun, dari prodi manapun, dari universitas manapun yang masih di bawah naungan Kemendikbud, ambil kesempatan ini, ambil kesempatan selagi masih bisa, selagi masih menyandang nama mahasiswa, ambil pengalaman, cari pengalaman, ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Dan salah satunya sudah diberikan wadah ini dari Kemendikbud ya Kak, program kampus mengajar. Program kampus mengajar itu tidak sulit, bahkan menyenangkan. Kalau bisa saya ikut lagi, pengen daftar lagi ya Kak ya. Kenapa? Karena banyak pengalaman perubahan yang dalam hidup Nesa sendiri itu dari program kampus mengajar. Dan untuk pesannya, Nesa berharap sekali ya, program kampus mengajar ini akan terus berlanjut untuk teman-teman mahasiswa di generasi berikutnya. Bukan hanya saat ini, tahun depan atau 2 tahun ke depan, tapi untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin perlu diupdate atau segala macam, tapi Nesa sangat berharap bahwa program ini tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena investasi terbaik dalam kehidupan, investasi terbaik dalam suatu negara itu adalah dari pendidikannya. Investasi di SDM-nya, perubahan-perubahan dari kecil di sekolah penempatan itu, mulai dari SD contohnya, perlu diberikan perubahan-perubahan untuk meningkatkan SDM dari suatu negara. Jadi kita sebagai seorang mahasiswa, kita harus mengambil dan juga mengambil peran yang tinggi lah dalam dunia pendidikan, yaitu dengan bergabung bersama kampus mengajar. Nah, itu dia Insan Dikti, pesan dan kesan dari Nesa. Kalau Winda simpulin dari awal hingga akhir, buat Insan Dikti yang mau ikut kampus mengajar, jangan lupa persiapkan diri sebaik mungkin, dari berkasnya, dari pelatihannya. Kemudian dengan mengikuti kampus mengajar ini, kita sebagai seorang mahasiswa nih bisa mendapatkan replika dari kehidupan, dimana kehidupan kita tuh gak jauh dari pendidikan Insan Dikti. Pendidikan adalah suatu tombak tolak ukur keberhasilan suatu negara. Pendidikan juga menjadi nilai untuk setiap individunya, dan pendidikan itu menjadi sebuah kalau Winda bilang bisa menentukan keberhasilan masa depan negara. Jadi dengan mengikuti kampus mengajar nih Insan Dikti, kita sebagai seorang mahasiswa dan pemuda itu bisa bersumbang-sih, memberikan sumbangan kita, sumbangan tenaga, pikiran untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia sekarang. Buat Insan Dikti yang mau mengikuti program kampus mengajar dan tahu lebih informasi lanjutnya tentang kampus mengajar ini, bisa yuk langsung kunjungin Instagram kampus mengajar atau di website Kampus Merdeka. Oke, terima kasih untuk Nesa Nur Halimah sudah menyempatkan hadirannya di sini di podcast, di sela-sela kesibukan Nesa. Dan Winda benar-benar kagum sekali dengan cerita Nesa, apalagi di bagian part dimana Nesa menghadapi siswa itu tadi benar-benar sesuatu hal yang istimewa buat Winda dan pembelajaran untuk Winda juga ke depannya. Mungkin kalau one day kita nanti sama-sama terjun di dunia pendidikan, Amin. Kita punya basic yang lebih baik lagi. Itu dia Insan Dikti podcast episode kali ini. Winda dan Nesa pamit undur diri. Jangan lupa belajar sambil berdampak bersama Kampus Mengajar.